bukan oleh Satgasus. Dari situ kita kalau bikin perbandingan, ada sejumlah undang-undang di bidang ekonomi, saya mau bilang sebenarnya yang terkait dengan ujungnya duit, lalu juga ada undang-undang yang terkait dengan yang ujungnya adalah kekuasaan. Tetapi undang-undang ITE semenjak ada Satgasus ini, itu korban pidananya meningkat. Silahkan nanti setelah selesai acara, teman-teman buka ke websitenya SafeNet Indonesia, atau buka di sosmednya SafeNet Indonesia, di Instagram mereka pernah posting beberapa bulan lalu. KW2, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih tepuk tangan Pak Benny. Ya, ini Aris Ashar sudah terhubung ini tampaknya. Ceki. Halo. Halo, Assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam. Ya, bagus suaranya. Silakan ini Bang Haris. Pertanyaannya gimana? Iya, tentang sesuai tema lah ya. Kita dari tadi membicarakan kok Satgasus ini nggak diutak-atik, semuanya diem ya. Presiden nggak meminta ya untuk diusut tuntas tanpa ditutup-tutupi, ya, gitu nggak ada permintaan dari Presiden tentang Satgasus ini. Demikian juga dari Polri, yang ada cuma membantah bahwa tidak ada aliran dana. Sudah titik. Kan kita bukan kalau bantahan mudah ya. Yang kita butuhkan ini diusut tuntas begitu ya, dibuka, diaudit, dibuktikan seperti itu. Kenapa tidak ada langkah-langkah seperti itu? Disuruh nanya jadi panjang nih Bang Haris. Yuk, silakan. Kalau menurut saya, selamat sore buat semuanya. Assalamualaikum. Kalau menurut saya begini, Rahma. Kalau soal bahwa Mabes Polri itu bikin pernyataan yang fatalistik dalam artian sudah ya sudah, itu kayaknya sudah beberapa kali ya. Kita ingat misalnya soal menutup kasus buku merah. Dulu buku merah di KPK, di kepengurusan atau kepemimpinan yang sebelum KPK yang sekarang, ada penghilangan barang bukti yang diduga dilakukan oleh anggota Polri yang ada di dalam KPK, lalu itu terkuak, ramai, dan kemudian diambil alih oleh Mabes Polri, karena ada banyak tekanan waktu itu ke KPK, dan setelah di dalam Mabes Polri justru dikatakan tidak ada perusahaan barang bukti dan tidak ada keterlibatan waktu itu terkait dengan nama Tito Karnavian. Nah, itu salah satu contoh untuk menjadi pembanding di kasus yang berbeda. Di kasus yang sebetulnya menjadi trigger pembubaran Satgasus, itu diikuti dengan pembubaran. Nah, saya mau ingatnya ada sejumlah pihak itu juga mengatakan bahwa jadi kebenaran, kalau dalam istilah hak asasi manusia, hak atas kebenaran itu bukan gagal didapatkan, tapi dia hilang. Dia kalau ibarat pohon, dia hilang justru di batang pohon. Jadi kalau kebenaran itu kita analogikan sebagai buah, dia hilangnya di pohon itu sendiri. Yang seharusnya pohon itu justru memberikan nutrisi, menunjukkan pada orang ada buahnya atau ada kebenarannya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, kita tidak usah, saya pikir sudah banyak ahlinya di sekitar panel yang sejak tadi bicara. Jadi saya tidak akan mengulang-ulang apa itu Satgasus. Saya hanya ingin memberikan satu respon yang sifatnya advokatif. Di situ ada Kang Teguh yang senior saya dalam dunia aktivisme dan juga dalam dunia lawyer. Kita sering sama-sama tahu soal advokasi. Kak Irma juga orang lama. Waktu itu ada wartawan tanya sama saya, Riz, lu tahu nggak orang ini yang ditunjukin fotonya Kak Irma gitu kan?
Terus saya ketawa-tawa, saya bilang wartawan baru. Nah, ini kan senior-senior semua. Jadi saya berangkat dengan mengingat sosok-sosok yang muncul dalam kasus ini, dalam situasi ini menunjukkan satu urgensi dan romantisme advokasi bahwa sentralistik kejahatan yang terorganisir itu kembali terjadi di rezim ini. Nah, maka kita juga harus mengingat cara-cara kita beradvokasi. Kalau dikembalikan kepada polisi lagi untuk mengungkap, saya mau bilang bahwa kitanya yang lemes itu namanya. Untuk itu saya mau bilang bahwa baiknya adalah menggalang desakan publik, desakan netizen lewat petisi misalnya, lewat sejumlah tokoh untuk meminta ada semacam audit. Saya juga terlibat dengan sejumlah teman mendiskusikan bagaimana dan siapa yang harusnya mengaudit. Sebelum saya jawab hasil diskusi itu, mari kita cek sedikit soal Satgasus ini. Satgasus ini kalau kita lihat di pengantar-pengantar SK yang disusun, ditandatangani oleh setiap Kapolri dari zaman Tito Karnavian, Idam Aziz, lalu juga Listio Sigit. Salah satunya mencantumkan Undang-Undang ITE sebagai ranah kewenangan yang bisa dilakukan oleh Satgasus. Dari situ kita kalau bikin perbandingan ada sejumlah undang-undang di bidang ekonomi. Saya mau bilang sebenarnya yang terkait dengan ujungnya duit. Lalu juga ada undang-undang yang terkait dengan yang ujungnya adalah kekuasaan. Tetapi undang-undang ITE semenjak ada Satgasus ini itu korban pidananya meningkat. Silahkan nanti setelah selesai acara teman-teman buka ke websitenya SafeNet Indonesia atau buka di sosmednya SafeNet Indonesia di Instagram. Mereka pernah posting beberapa bulan lalu justru ada peningkatan penggunaan undang-undang ITE. Apa yang terkarakterkan dalam peningkatan tersebut yaitu meningkatnya pemidanaan terhadap kelompok yang dianggap berseberangan atau oposisi terhadap kekuasaan. Nah, ada sejumlah teman yang mungkin dikit hari lagi akan mempublikasi laporannya yang sedang menyelesaikan satu riset bahwa di para penyidik yang menangani kasus-kasus pemidanaan terhadap orang-orang yang oposisi atau yang berseberangan, oposisi nggak harus partai politik ya, yang critical group, critical person gitu ya. Banyak para penyidiknya adalah anggota dari Satgasus gitu. Nah, saya ingin membandingkan dengan terlepas dari kebenaran atau tidak PowerPoint yang sempat tersebar heboh beberapa minggu yang lalu. Saya ingin mengingatkan bahwa PowerPoint itu hanya menggambarkan soal relasi tindak pidana perjudian 303. Nah, dari situ saya ingin mengatakan bahwa karena kewenangannya yang luas, tapi ada treatment yang berbeda. Di sektor tindak pidana yang diduga terkait dengan soal uang, itu justru sementara ya, saya ingin membuat pernyataan bahwa tindak pidana tersebut justru tidak berlanjut. Dan wallahu alam, kita nggak tahu sebenarnya tindak pidana itunya sudah benar-benar tidak ada atau tetap ada dan dilindungi. Nah, itu kan yang jadi kontroversial hari ini. Sepertinya tetap ada dari grafik perjudian itu. Sementara kalau tindak pidana yang terkait dengan orang-orang yang dianggap kritis, kritikal atau oposisi, justru kasusnya banyak yang berlanjut dipidanakan. Selain saya juga jadi korban yang dikenakan pasal pidana ITE, saya juga jadi lawyer untuk sejumlah orang yang dikenakan pasal pidana ITE.
dan itu banyak yang juga lewat Polda Metro Jaya juga. Dan memang meskipun sudah ada teguran dari Ombudsman, ada barang bukti yang tidak dilengkapi, keterangan yang ngawur dan lain, itu tetap dipaksakan berujung ke pengadilan. Jadi memang ada praktek yang double standard. Jadi kalau yang soal di sekitar ada uangnya itu berujung pidana, tapi kalau yang terkait dengan kelompok-kelompok kritis itu justru malah dipidana, dipaksakan, dan gayanya memang seperti kalau kita bandingkan dengan cerita Densus nanganin teroris itu gayanya seperti itu. Misalnya bagaimana sistem pembersihan mahasiswa pada demo reformasi di korupsi pada tahun 2019. Lalu penolakan Undang-Undang Omnibus, itu juga ada instruksi dari Kapolri waktu itu Idam Aziz untuk mengamankan kebijakan pemerintah pengesahan Undang-Undang Omnibus. Yang Idam Aziz juga orang yang menandatangani SK Satgasus itu juga. Nah, jadi ada double standard di situ. Jadi saya mau balik ke pertanyaan saya, bagaimana Satgasus tersebut pas bubar. Sendiri ketika dia muncul wacananya, bagaimana pendapat Kompolnas ketika Gasusnya memeriksa atau kerja yang umum dari kepolisian, yaitu Verdi Sambo. Nah, lalu kenapa Putus ya? Itu hanya orang-orang, sejumlah nama yang melekat pada sejumlah nama, tidak. Nah, jadi saya cuma mau bilang bahwa kita mau serahkan ke siapa, ke pemerintah. Pemerintah diuntungkan oleh keberadaan Satgasus karena Satgasus meredam kelompok oposisi. Kita mau meminta pada Kompolnas sengaja atau tidak sengaja, ask you to start your video. Okay. Nah, Kompolnas abai. Kalau kita bilang abai itu mereka bantah, enggak, kami tidak abai. Kalau tidak abai, otomatis harus sudah ada catatannya soal Satgasus hari ini, gitu. Kalau dia bilang tidak ada juga, atau nggak bisa juga otomatis, tapi juga tidak abai, ya artinya mereka tidak menjalankan tugasnya, seperti itu. Itu Kompolnas. DPR kurang lebih sama aja, menurut saya. Jadi memang pilihan politis di sini artinya yang aman-aman aja, yaudah dibubarin, udah cukup deh yang kemarin, nggak usah ada lagi Satgas Sus. Nah, bahayanya kalau Satgasus dibubarkan tapi tidak usah diungkap, bahayanya pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh Satgasus diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu. Kita bisa bilang kita nggak tahu apakah itu di dalam Polri sendiri atau di luar Polri. Yang pasti pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan bagi sejumlah penguasa dari sisi politis maupun dari sisi keuangan yang ada relasinya dengan keberadaan Satgasus kemarin, maka mereka harus mencari penggantinya. Nah, jadi ada kerumitan itu. Nah, kalau saya mengusulkan, saya merasakan sebetulnya yang menjaga demokrasi hari ini di Indonesia adalah masyarakat. Untuk itu, saya mengusulkan audit itu harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan Anda minta lagi ke Mabes Polri-nya sendiri, ke Kompolnas, ke DPR, atau ke pemerintah. Lebih baik masyarakat. Harus ada kelompok akademisi, kelompok praktisi, kelompok korban,
yang melakukan audit, memeriksa, dan kemudian membeberkan hasilnya.